Selamat sore Budian. Selamat sore Pak Jonan. Bagaimana kabarnya hari ini Budian? Alhamdulillah baik. Tapi ya begitu Pak Jonan, ada sedikit masalah lah saya dengan kelas saya. Oh, lagi ada sedikit problem di kelas gitu. Iya. Terima kasih Budian sudah mau sedikit berbagi dengan saya. Tapi sebelumnya saya ingin dalam lagi tentang sebenarnya yang problemnya itu nopo gitu. Gini loh Pak, saya itu kan ngajar kelas 1 dan ya saya itu baru sih sebenarnya ngajar kelas 1, belum lama. Ya di sini itu kelas saya yang baru ini, yang tahun ajaran baru ini tuh sulit sekali fokus selama pelajaran. Gitu. Jadi ada yang sakar PDW gitu lah. Berarti banyak siswa yang kurang kondusif, ngoten nggih. Iya, tidak kondusif. Nah itu menurut saya itu kan mengganggu teman-temannya yang sedang fokus. Jadi ya menurut saya ini masalah gitu buat saya. Berarti tujuan utamanya itu biar bagaimana tentang siswa yang ada di kelas ini biar lebih kondusif. Iya. Proses belajar mengajar gitu. Oke, iya. Dan lebih fokus dan kondusif seperti itu Pak. Tapi yang perlu saya tanyakan dulu, ini sebenarnya penyebab utamanya nopo gitu ketika yang penyebab utamanya sih biasa Pak, anak kecil itu kan kadang gampang jenuh ya kalau saat pelajaran itu. Ya itu mereka itu kalau sudah jenuh itu mengganggu temannya. Jadi kalau sudah kan waktu pelajaran terus gitu ya tanpa ada aktivitas fisik, mereka itu jenuh, terus akibatnya ya mengganggu temannya itu. Jadi ada yang sulit duduk lama-lama gitu lah. Oh, terus mereka kejar-kejaran. Ya, kadang gangguin pindah ke meja temannya, gangguin temannya gitu. Jadi kan temannya jadi terganggu, jadi nggak bisa fokus juga. Iya. Seperti itu apa ya, juga sampai teriak-teriak apa yang seperti kalau teriak nggak jelas mungkin nggak ya. Cuma mereka itu kadang ngomongnya banter gitu, keras. Jadi teman yang fokus belajar jadi ikut terganggu. Tapi itu terjadi di setiap pelajaran atau mungkin hanya pada pelajaran-pelajaran tertentu? Jika jika pelajarannya itu kayak mendengarkan atau menulis seperti itu Pak. Jadi mereka kan diharuskan duduk ya. Jadi lah itu mereka di situnya mudah jenuh. Tapi sejauh ini ada nggak Bu yang bisa atau istilahnya kegiatan-kegiatan yang membuat mereka nggak jenuh? Jadi hal seperti itu tidak terjadi. Ada nggak? Momen seperti apa? Biasanya itu waktu saya ajak aktivitas fisik Pak. Jadi mereka melakukan sesuatu gitu, biasanya mereka fokus dengan masing-masing dirinya sendiri. Jadi saat ini yang sudah Ibu lakukan kenapa? Kalau sudah saya lakukan itu masih masih mencoba menenangkan mereka ya Pak ya. Maksudnya masih menasihati mereka seperti itu. Nah, saya itu punya rencana saya itu mikirnya apa ya nanti yang saya lakukan biar mereka itu nggak terus-terusan gitu loh Pak. Ya Pak.
enggak terus-terusan masih memikirkan cara gitu. aku terus nanti sudah diam terus nanti balik lagi. Iya, seperti itu Pak, takut saya itu. Kan kalau dinasihati itu kan kadang keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kayak gitu. Mungkin nanti ya, apa ya? Saya itu berencana di setiap pelajaran itu ada aktivitas fisik lah paling tidak apa ya? Di setiap Paling tidak pelajaran. ada sedikit aktivitas fisik gitu ya, biar mereka itu biar mereka itu bisa fokus dengan dirinya sendiri dalam pembelajaran gitu. Saya rencana mencoba seperti itu. Tapi sebelumnya yang sudah dilakukan berarti aktivitas fisik. Untuk yang lebih kira-kira yang lebih efektif lagi, kira-kira di kegiatan belajar yang seperti apa gitu yang biasanya selalu membuat anak-anak itu bisa terkondisikan. Mungkin seperti game itu Pak. Kalau diadakan game itu biasanya mereka akan fokus ya. Saya itu ingin mencoba seperti itu mungkin untuk di setiap pelajaran yang membutuhkan yang mungkin dikira materinya nanti bakal membosankan, mungkin saya akan menyelipkan game lah di tengah-tengah pembelajaran gitu. Selain game, mungkin apakah mungkin bisa digali lagi Bu? Mungkin selain game, terus kemudian ada kegiatan yang lain mungkin ketika penyampaian materi itu ada beragam kegiatan gitu, mungkin apakah itu juga memungkinkan dilakukan di kelas? Kemungkinan kalau anak-anak seperti itu kan aktif ya Pak, kemungkinan bisa jadi nanti pembelajaran di luar ruangan itu kira-kira sepertinya akan menarik bagi mereka ya. Pembelajaran di luar ruangan gitu. Atau mungkin nanti bisa saya coba tugas yang berbeda gitu ya. Biasanya kan anak yang aktif itu kan butuh kegiatan fisik, dan ada yang mudah fokus kan biasanya beda ya, cara belajarnya kan beda ya. Sepertinya saya akan mulai melakukan pendekatan diferensiasi seperti itu kayaknya Pak. Oh iya, wah saya sangat menarik nih Bu ini kalau kita nanti kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi kira-kira nanti akan ada kendala-kendala lain apa Mbak ketika pelaksanaannya? Kendalanya itu ya, mungkin kendalanya itu takutnya saya itu anaknya meri gitu loh Pak, iri gitu waktu saya kasih beda tugas gitu, takutnya ya mungkin kekhawatiran saya di situ. Iya. Mereka meri, tugasnya kok beda, kok enak sana kayak gitu Pak. Mungkin kayak gitu kekhawatiran saya. Mungkin ya tapi ya sangat menarik gitu kalau menurut saya. Ada bermacam-macam gitu. Tapi memang ya itu ketakutan nanti akan seperti itu. Tapi kalau yang sudah terjadi saat ini sudah dilakukan atau masih ini kira-kira akan dilakukan? Kalau kayak beda tugas itu mungkin ada yang sudah saya lakukan tapi di pelajaran tertentu, tapi belum di semua pembelajaran ya Pak. Mungkin akan saya terapkan di semua pembelajaran rencana saya gitu. Ya, mungkin kendala itu nanti ya saya coba kasih pengertian saja ke mereka, biar kan ada yang kamu sudah paham, ini temanmu belum memahami kayak gitu mungkin Pak ya. Solusinya biar mereka bisa fokus ke tugasnya masing-masing, ke pembelajaran yang masing-masing gitu ya. Gimana menurut Pak Jona rencana saya itu?
Kalau saya rasa ini sangat menarik, Bu. Apalagi tapi memang nanti persiapannya memang ada beberapa konten yang perlu disiapkan gitu. Iya. Jadi beberapa, jadi mungkin mungkin tambahan waktu lagi gitu. Dari Iya, untuk mempersiapkan itu. Dari hari sebelumnya kemudian bisa meluangkan waktu dulu, menambah mungkin pas pulang sekolah kita perlu menyiapkan beberapa kontennya yang perlu disiapkan, jadi biar besok. Iya. Jadi mungkin itu ya nanti. Iya. Gitu. Ya ekstra. Iya, berarti tambah lebih ekstra tenaganya, ekstra waktunya juga gitu. Iya. Tapi mungkin kemudian pasti bisa. Terus selain itu kira-kira nanti yang bisa terlibat di kegiatan ini? Terlibat mungkin dalam saya ini saya akan mungkin minta masukan teman, Pak, ya kan, teman ya, minta masukan teman bagaimana mereka, kalau mereka pernah mengalami masalah seperti saya seperti itu, kayaknya minta masukan teman-teman gitu, Pak, ya, tentang pembelajaran mereka. Nanti juga dari teman-teman juga ada masukan, oh iya kontennya yang ini seperti ini, juga pasti ada tambahan lagi gitu. Iya. Kira-kira untuk pelaksanaannya, kemudian jadi kira-kira berencana kapan akan memulai, terus dan nanti kemudian mengukur apakah pendekatan ini efektif atau itu. Kalau untuk rencana itu insya Allah saya akan mulainya minggu depan, Pak. Soalnya minggu ini itu sedang UTS, jadi minggu depan sudah pembelajaran seperti biasa. Mungkin insya Allah akan saya mulai minggu depan. Untuk mengukurnya mungkin lewat ke observasi ya, maksudnya pengamatan saja, mungkin lewat pengamatan apakah cara ini akan berhasil membuat pembelajaran jadi kondusif, dan anak-anak yang suka bikin rame itu akan berkurang ya, mungkin seperti itu, Pak. Dan satu lagi mungkin akan saya minta umpan balik dari siswa juga, bagaimana pembelajaran dengan cara-cara yang akan saya lakukan nanti gitu. Seperti itu mungkin cara saya tahu apakah itu nanti akan efektif atau tidak. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali. Kalau dari yang sudah kita obrolkan ini tadi, kira-kira ini ada yang sedikit saya tanyakan. Bagaimana kemudian memastikan bahwa perubahan yang akan dilaksanakan ini nanti itu bisa dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan? Mungkin nanti saya akan membuat rencana mingguan ya, Pak, untuk mengatur waktu kita bisa mengatur waktu lebih baik dan memastikan kegiatan yang akan saya lakukan pembelajaran nanti itu bervariasi sehingga mereka tidak bosan. Jadi dan juga saya akan membuat catatan perkembangan siswa saya di kelas, mungkin untuk bahan refleksi lah nanti di setiap akhir pekan. Jadi setiap kan nanti beda-beda pelajaran ya dalam satu minggu itu, dan nanti semoga di setiap saat saya melaksanakan perencanaan saya tadi di setiap pelajaran, mungkin semoga nanti ada kemajuan dari rencana itu, Pak. Saya rasa bagus sekali kemudian sudah memiliki rencana aksi yang sangat spesifik dan terukur, dan saya percaya dengan konsistensi yang telah kemudian lakukan akan melihat hasil positif di kelasnya nanti.
Dan Amin. Semoga. selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tambahan sebelum kita akhiri percakapan ini, Dian? Saya kira sebentar. Saya kira cukup sampai di sini, cukup Pak sampai di sini. Terima kasih atas bantuannya. Ini obrolan ini sangat membantu saya menyelesaikan masalah saya. Oke, sama-sama Bu Dian. Saya juga merasa senang sekali bisa ngobrol, bisa berbagi dengan jenengan. Saya yakin pokoknya semua yang kita obrolkan dan perubahan yang akan Bu Dian lakukan akan berdampak positif bagi jenengan dan siswa di kelas nanti. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangannya nanti, Bu Dian ya. Insya Allah. Insya Allah. Semoga. Semoga. Ya. Amin. Terima kasih. Oke.